Kita ke kabar lain pemirsa, Omah PSS Sleman di kawasan Randuguwang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dibakar orang tak dikenal usai PSS kalah dari Persita Tangerang. Kebakaran kantor PSS ini terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pembakaran Omah PSS pada Minggu petang. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk dan menyiramkan bahan bakar lalu menyulut dengan api. Sesaat kemudian api berkobar membakar dinding dan meja, namun tak lama api padam. Saat peristiwa terjadi, PSS baru saja kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Manahan, Solo. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai sepeda motor. Namun polisi belum bisa memastikan apakah pelaku merupakan supporter atau bukan. Dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang kita dapatkan di TKP, nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pelakunya yang melakukan percobaan pembakaran ini. Sementara PT Liga Indonesia Baru selaku operator liga mengecam aksi pembakaran Omah PSS. Aksi tersebut dinilai pengecut dan mendukung polisi menangkap pelakunya dan dihukum sesuai perbuatannya. Sejujurnya saya menyesalkan kalau itu kejadian seperti itu. Saya lihat tadi di Instagram, kalau boleh saya kecam gitu kan. Itu kelakuan yang sangat-sangat pengecut gitu. Dan tidak pantas dilakukan oleh seorang supporter. Operator liga mengimbau supporter menjaga solidaritas dan sportivitas karena menang kalah merupakan bagian dari sepak bola. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan bagaimana perkembangan terkini dari kasus pembakaran markas PSS Sleman? Kita sudah terhubung dengan Budi Zulkifli. Selamat sore Budi, apa perkembangan terbaru? Apakah polisi sudah menemukan para pelaku pembakaran ini? Ya, Imran, kabar terbaru sore ini yang bisa kami bagi kepada Anda dan juga pemirsa bahwa terkait dengan kasus pembakaran Omah PSS Sleman yang dilakukan pada minggu kemarin sampai saat ini memang aparat kepolisian dari Polres Sleman masih terus berupaya melakukan penyidikan untuk mencari para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Dan saat ini kami berada persis di lokasi tempat di mana aksi pembakaran tadi malam terjadi. Ini adalah merupakan meja dan beberapa kursi di mana seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa pelaku masuk dan kemudian menyiramkan cairan dan membakar tempat ini. Namun itu tidak berlangsung lama karena api kemudian bisa dipadam. Dan saat ini tempat ini juga sebelumnya tadi sempat dipasang garis polisi, ini sudah dibuka, olah TKP sudah dilakukan dan proses penyidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian dari Polres Sleman menyebutkan bahwa diduga kuat ada 4 pelaku di mana 2 orang yang melakukan aksi pembakaran, sementara 2 lainnya menunggu di luar dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic. Sementara itu terkait dengan insiden ini pihak manajemen PSS Sleman juga menyampaikan rasa prihatinnya dan mereka juga tidak mau menuduh siapa-siapa yang terlibat terkait dengan insiden ini dan menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus ini kepada aparat kepolisian Polres Sleman. Pihak Polres Sleman sampai saat ini masih terus berupaya mendalami, memeriksa saksi-saksi dan juga memeriksa CCTV yang ada untuk bisa segera mengidentifikasi pelaku penyerangan. Penyerangan ini memang berlangsung bertepatan saat PSS Sleman kalah 0-1 dari Persita Tangerang, namun pihak polisi belum memastikan apakah ini ada hubungannya dengan aksi supporter atau tidak karena pelaku yang masuk dan melakukan aksi pembakaran ini sama sekali tidak membawa atribut-atribut yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari supporter. Seperti itu Imran, suasana di sini yang bisa kami kabarkan sore ini. Kembali ke Anda di studio. Kalau kita lihat videonya, pelaku ini masuk dengan mudah ke dalam Omah PSS. Apakah memang ini selalu terbuka dan tidak ada katakanlah penjagaan atau
orang di rumah PSS ketika peristiwa yang terjadi? Kalau kami melihat suasana di sini memang bangunan ini tepat di pinggir jalan dan kemudian akses untuk masuk ke tempat ini juga sama sekali tidak terlalu sulit karena pagar dari bangunan ini juga tidak terlalu tinggi dan tidak ada pengamanan khusus dari pagar misalnya yang memang sengaja dibuat misalnya untuk benar-benar menghalangi orang masuk. Ini cukup relatif mudah apabila orang ingin masuk ke tempat ini. Memang saat kejadian tersebut suasana di sini terbilang sepi, namun dari keterangan pekerja yang ada di sini tadi menyebutkan bahwa meja yang dibakar pada kejadian semalam itu cepat padam karena mungkin kayunya dibilang cukup kuat sehingga api yang membakar di tempat ini tidak sampai menghanguskan seluruh bagian yang ada di sini. Seperti itu, Imran. Baik, kami tunggu terus perkembangan kebakaran rumah PSS Sleman. Terima kasih Budi Zulkifli, laporannya langsung dari Sleman, Yogyakarta.